kalau misalkan berhadapan dengan judi online, itu taruhannya adalah nyawa. Diancam di WA itu katanya saya mau dikeringkan, gitu. Saya hanya mengedukasi masyarakat Indonesia gitu loh, anak-anak muda gitu. Jadi saya ya mencoba mencerdaskan anak bangsa, memberitahu gitu loh. Agaknya kalau Bandar ini masih punya naluri sedikit aja, tahu bahwa saya itu tujuannya kemana gitu. Dari pemerintah tuh nggak ada. Kalau yang baik-baik tuh nggak ada ya. Nggak ada. Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Gembulikum Channel, di mana saya dieksploitasi oleh seorang admin yang membuat kanal ini saya yang ngomong tapi duitnya harus berbagi-bagi. Nah, sekarang saya kedatangan tamu yang cukup mengerikan. Beliau namanya adalah Budi. Tetapi Budi yang ini bukan Budi yang seperti Pak Menteri, tapi justru adalah seorang Budi yang menjadi aktivis selama bertahun-tahun mengedukasi masyarakat untuk menghindari judi online. Berhadapan langsung dengan para maklarnya, kemudian berhadapan dengan cerita-cerita tragis di baliknya, kemudian merasakan sendiri bagaimana ancamannya, termasuk Pak Budi ini kanalnya pernah ditutup gara-gara membongkar rahasia judi. Jadi judi itu di Indonesia begitu kuatnya sampai bisa menutup channel seseorang, channel YouTube seseorang. Nah, ini kita langsung tampilin saja wajahnya. Nah, ini dia. Tandai baik-baik karena ini adalah Budi yang baik. Karena ada Budi yang merusak citra negara. Ada Budi yang itu ya. Nah, Kang Budi, kita mulai dari kilas balik yang pertama. Kenapa Akang tiba-tiba mau mencemplungkan diri ke dunia perlawanan terhadap judi online? Dulu waktu pertama Pak Guru, itu saya seperti Pak Guru bikin konten monolog gitu ya, 1-2 video gitu ya. Itu ada 1-2 video itu saya fokus ngebahas judi online. Dari kenapa orang main segala macam gitu saya kupas gitu. Dan ternyata dari video itu banyak orang yang nge-DM ke saya, ada puluhan yang mereka itu hidupnya hancur gara-gara judi online dan mereka kepingin cerita. Nah, dari situlah akhirnya saya coba ngulik kenapa mereka bermain. Nah, dari situ makin banyak. Ternyata di belakang itu ternyata betul pemain judi online ini yang hidupnya sengsara banyak sekali di luar sana. Gitu, seberapa banyak? Sejauh ini yang langsung podcast dengan saya, ngobrol dengan saya itu saya udah hampir 1000-an lebih yang ngobrol langsung, ya, yang ngobrol langsung dengan saya. Belum yang mereka tuh cuman komentar aja atau mereka hanya sebatas DM. Itu banyak sekali. Ribuan juga banyak. Ya, berarti Akang tuh awalnya dalam tanda kutip konten kreator biasa aja. Betul. Sampai satu waktu dapat satu momen membahas judi online. Ya. Dan sejak itu kecanduan. Ya. Ya, karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan edukasi terkait dengan judi online. Setelah Akang membahas tentang judi online terus-terusan, apa dilirik sama pemerintah atau lembaga terkait atau aktivis-aktivis yang lain? Atau misalkan kemudian Akang memenuhi kegiatan dengan seminar ke berbagai kampus, berbagai daerah untuk edukasi masyarakat terhadap judi online? Kalau dari pemerintah nggak ada sejauh ini, sama sekali nggak ada. Dari pemerintah tuh nggak ada. Kalau yang baik-baik tuh nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang undang saya buat isi seminar tadi, talk show atau apa itu dari kampus-kampus yang notabene mereka itu nggak terafiliasi dengan pemerintah gitu. Yang mereka memang aware, mau mahasiswanya nggak mau terjerumus di sana gitu. Tapi itu tidak terafiliasi dengan pemerintah. Kalau pemerintahnya sendiri sama sekali tidak, Pak Guru. Jadi Akang berjuang tuh sendirian? Sendirian. Akang udah mewawancari ribuan orang, sudah datang keluar masuk ke berbagai tempat seminar, dan itu ongkos sendiri semuanya? Sendiri semuanya. Diancam pula? Pernah diancam. Kemarin baru seminggu yang lalu saya diancam di WA, itu katanya saya mau dikeringkan, gitu. Nah, dikeringkan? Iya, dikeringkan. Itu ada yang ngancam saya. Kalau yang ngancam di Instagram atau neror gitu ya, tengah malam dulu sering itu. Itu dikeringkan? Ya. Jadi dipepes gitu atau? Iya, mungkin dikeringkan itu mungkin bahasa dia saya mau disikat gitu. Oh gitu. Gara-gara apa? Terlalu sering bahas, iya gitu. Tapi nggak kejadian? Alhamdulillah nggak. Kadang-kadang sih saya sempat ada kekhawatiran gitu ya. Cuman saya berpikir kayak gini Pak Guru. Saya ini kan tidak berurusan dengan bandar, tidak saingan bisnis gitu. Saya tidak mengusik secara langsung bandarnya segala macam. Saya nggak pernah ngebongkar itu dan saya juga nggak tahu persis gitu ya. Kalau sentingan-sentingan mungkin ya, tapi kan saya berbicara harus fakta umpamanya. Saya hanya mengedukasi masyarakat Indonesia gitu loh, anak-anak muda gitu. Jadi saya ya mencoba mencerdaskan anak bangsa, memberitahu gitu loh. Jadi agaknya kalau bandar ini masih punya naluri sedikit aja, tahu bahwa saya itu tujuannya kemana gitu. Saya sering menganalogikan gini Pak Guru.
Saya tidak bisa menutup pabrik rokok, tapi saya bisa ngasih tahu ke teman-teman saya kalau rokok asap itu masuk ke paru-paru nggak baik. Kurang lebih kayak gitu, Pak Guru. Jadi tidak untuk melawan bandarnya ya, karena tidak bisa, kita tidak punya akses untuk melawan itu. Betul, saya menyadari saya nggak punya power untuk itu. Kalau ngomongin saya siapa gitu. Bahkan sekelas negara, ya kan, itu juga sampai sekarang, ya kan. Kalau kita ingat Satgas dulu, Pak Guru, waktu zaman Budi Ari itu tadi ya, kayaknya mesti sempat disepil. Jadi waktu zaman Budi Ari itu Satgas sampai sekarang itu nggak ada reportnya, Pak Guru, sudah ngapain. Ada anggarannya kan? Iya, ada anggarannya, Ya, ada anggarannya. tapi reportnya nggak ada, Pak Guru. Gitu ya? Nah, itu, Pak Guru. Sudah biasa itu ya? Iya, udah biasa. Dan bahkan kita juga kemarin dibocorkan oleh media bahwa judi online operatornya ternyata ada di antara kementerian sendiri ya, di Yes. dalam situ. Yes. Iya, berarti bisa kita asumsikan, kita simpulkan mereka begitu kuat tuh karena ada di dalam pemerintahan juga. Betul. Nah, iya, makanya saya nanya sama Akang, dengan musuh yang begitu overpower, dengan Akang yang bukan siapa-siapa, cuman konten kreator bertopi bernama Budi saja, apa yang strategi apa ke depan dan harapan apa ke depan untuk Akang bisa, ya, yang memotivasi Akang untuk terus menyuarakan tentang perlawanan terhadap judi online ini? Apa yang ini kan lawannya udah OP gitu, dan Iya, Akangnya bukan siapa-siapa dalam tanda Iya, kutip. Gitu. iya. Gini, Pak Guru, jadi sering banget hampir setiap hari itu orang yang WhatsApp atau DM itu dia sujud syukur terima kasih karena tidak jadi, karena saya mengedukasi gitu. Karena melihat teman-teman yang di luar sana itu banyak yang hidupnya sengsara gitu. Jadi mereka itu berhenti karena menonton video-video saya, Pak Guru. Saya juga awalnya nggak expect kayak gitu, Pak Guru. Tapi ternyata banyak orang-orang yang mereka itu berhenti dari ambil pelajaran orang lain yang hidupnya sengsara karena judi online kayak gitu. Dan yang paling mungkin trigger gitu ya, saya sudah pernah menginterview orang, narasumber, 3 minggu setelah interview itu, orang itu meninggal, saya melihat di media. Sudah podcast. Udah podcast 3 hari kemudian meninggal? 3 minggu kemudian 3 minggu kemudian. meninggal. Karena? Oke. Nah, itu yang saya merasa apa ya, kayak merasa bersalah, Pak Guru. Kemarin kenapa saya nggak total nolongnya, kenapa kemarin nggak saya ajak ke Jakarta aja, kenapa nggak ini itu, jadi berkecamuk di saya gitu. Nggak, Akang cara nolongnya tuh gimana maksudnya? Kan dia cerita hancur karena judi online, tapi bingung cara ngelunasin hutang-hutangnya apa segala macam kayak gitu-gitu, Pak Guru loh. Nah, itu kan dalam sesi podcast kan saya paling waktunya cuma 2 jam ya buat ngobrol gitu. Jadi nggak punya waktu banyak. Saya hanya memberikan seperti yang Pak Guru lakukan. Saya memberikan edukasi semampu saya dengan kronologis dari permasalahannya dia. Umpamanya punya utang di sini, ya prioritasnya di sini sebatas itu gitu. Setelah itu selesai, saya memastikan dia berhenti judi ya. Berhenti judi online dari semua gestur-gesturnya ya. Tapi dampaknya ini, Pak Guru, kalau di daerah itu kalau hutang itu ditagih debt collector datang ke rumah, jadi semua komplek RT RW itu tahu gitu loh, malu apa segala macam gitu. Dia tertekan di sana. Dan saya nggak sengaja ngeliat di Twitter waktu itu, lihat apa mukanya dia kayak gitu. Dan saya cari tahu bener dia yang kemarin 3 minggu yang lalu udah sempat podcast sama saya. Kenapa Kang merasa bersalah, sedangkan Akang berusaha untuk menolong? Yang harusnya merasa bersalah itu kan adalah pengelola judi dan pemerintah yang gagal untuk mengenangani itu kan? Itu mereka kenapa nggak merasa bersalah ya? Iya. Ini saya coba nawarin sedikit, Kang. Mungkin nggak sih Akang dan teman-teman gitu bikin sebuah gerombolan, kemudian bekerja sama dengan ormas-ormas, misalkan, untuk mengedukasi. Jadi kita tuh bikin kerjanya tuh bareng gitu. Akang kan udah punya kanal. Kemudian kita sekarang di sini podcast. Kemudian kita 1-2 mungkin bisa bertemu bercengkrama dengan aktivis-aktivis di luar sana. Akang sudah coba enggak kita bisa kan bikin kolaborasi besar, bikin komplotan anti judi online misalnya. Sedang diusahakan proyek itu, Pak Guru. Jadi insya Allah nanti saya juga akan diskusi dengan Pak Guru untuk membuat proyek itu. Sudah kita plan proyeknya itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa action hal itu, bisa terrealisasi. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang mengedukasi ini, yang concern untuk hal ini. Dengan catatan bahwa musuh yang kita hadapi itu benar-benar sangat besar dan sangat kuat ya. Makanya Baraya semua mohon dukungannya, mohon bantuannya, tandai orang ini, lihat wajahnya, berkunjung ke kanalnya. Nama kanalnya tuh namanya doang ya. Imam Budi. Imam Budi gitu ya. Imam Budi. Nah, silakan datang ke sana karena kami benar-benar membutuhkan bantuan, dukungan, karena sekarang tuh bisa dibilang ini tuh udah benar-benar pinggir jurang.
Kalau misalkan mengkritik pemerintah, mengkritik orang, itu tuh biasanya kita tuh bisa berkelit karena kita ada dalam urusan hukum gitu. Ya. Tapi kalau misalkan berhadapan dengan orang yang judi online, itu taruhannya adalah nyawa. Sejujurnya, Bapak pernah diteror, saya juga pernah diteror untuk urusan yang itu, dan bisa berdampak lebih lagi. Makanya, silahkan subscribe kanalnya, kemudian saya minta Baraya berkontribusi dengan cara apapun, untuk bisa mendukung gerakan kami untuk melawan judi online di Indonesia. Oke, Baraya, itu saja perbincangan lebih lanjutnya. Silahkan nonton di channelnya dan lihat perjuangannya. Saya di sini hanya mengantarkan Baraya saja untuk mengetahui. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pemilik kanal Gembulikum yang harus berbagi AdSense dengan orang lain. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.